Salam sehat buat teman-teman semua. Dalam gameplay ini, kembali kita akan melanjutkan cerita si Harvey untuk episode 3479 sampai 3485. Di episode ini, Harvey menuju kualifikasi KTT Longman tingkat provinsi, namun ada usaha dari pihak lain untuk mendiskualifikasinya. Bagaimana Harvey mengatasi masalah ini? Mari kita mendengarkan sambil membaca dan menikmati gameplaynya. Chapter 3479, Mandy menghela napas panjang, tapi melihat sikap Eleanor, dia tentu tidak akan menyerah begitu saja. Jika dia bertindak ceroboh dan mulai meyakinkan Jeff untuk melawan kita akan berada dalam banyak masalah, bukan? Secara alami, Mandy dapat memahami perilaku Eleanor dengan cukup baik. Harvey hanya tersenyum. Keluarga Bauer terpecah menjadi tiga. Setiap tuan muda dipilih oleh tuannya sendiri. Tentu saja, mereka bukanlah orang biasa, atau lebih tepatnya, mereka pasti adalah orang pintar. Tentu saja, taktik kita mungkin berguna, tapi itu mungkin tidak akan membuat Jeff menyerah begitu saja. Mandy membeku sesaat. Jadi, apa maksudmu? Tentu saja kita harus bertindak lebih cepat. Harvey tersenyum, tapi tidak perlu terburu-buru juga. Kita akan memberinya waktu 3 hari, jika dia masih tidak tahu bagaimana harus memilih. Maka aku akan mengajarinya lagi. Untuk sementara, Harvey mengesampingkan pemikiran itu di belakang kepalanya dan fokus pada KTT Longman untuk saat ini. Keesokan harinya, Harvey muncul di Gimnasium Floodwell untuk mengikuti kualifikasi provinsi. Acara tersebut terlihat jauh lebih mewah dibandingkan dengan 2 kualifikasi sebelumnya. Selain para petinggi Longman, para penguji juga bukan orang biasa. Kabarnya, pemimpin cabang Longman bertanggung jawab atas acara ini. Ini agar KTT Longman tetap jujur dan adil. Pemeriksa kualifikasi Floodwell dikabarkan adalah pemimpin cabang dari cabang Longman Floodwell. Saat Harvey datang ke tempat itu, dia bisa melihat ratusan penonton di sekelilingnya serta peserta ujian lainnya. Selain beberapa murid Longman, juga hadir peserta yang tersingkir dari kualifikasi sebelumnya. Cory sedang duduk di salah satu kursi penonton sambil menggertakkan giginya. Semua orang ingin melihat siapa yang akan mendapatkan tempat pertama. Tapi berbeda dengan Cory, dia ingin melihat wajah Harvey terbunuh di atas ring. Lagi pula, acara kali ini kemungkinan besar adalah adu ketangkasan. Apakah kamu sudah dengar? Penguji kali ini mungkin adalah Bowen Lee, pemimpin cabang dari Longman cabang Floodwell. Kabarnya, dia adalah raja senjata, dia sangat kuat. Orang-orang juga mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia memiliki pendapat yang kuat tentang bagaimana dia akan menilai peserta ujian juga. Orang lain seharusnya menggantikannya di kesempatan ini, tetapi dia membuat ulah dan berhasil membuat dirinya bertanggung jawab karena suatu alasan. Mungkin salah satu muridnya ada di sini. Apakah dia berencana untuk menipu? Harvey yang duduk di bangku belakang, diam-diam mendengarkan gosip orang-orang. Wajah para peserta ujian tampak memburuk ketika mendengar nama Bowen. Secara alami, reputasi pria itu bukanlah yang terbaik di Floodwell. Setelah beberapa menit, beberapa orang muncul di peron. Selain Fisher, tidak ada yang mengenal satu sama lain. Orang-orang asing ini pasti dipindahkan ke sini dari cabang lain. Chapter 3480, seorang pria dengan setelan jas keluar segera setelah itu. Dia memiliki janggut yang mirip dengan penduduk dari negara kepulauan. Dia jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang ada sana, aura sengit dan dominan bisa dirasakan darinya. Harvey melirik pria itu dengan rasa ingin tahu, dia pun menyadari bahwa pria itu terlihat sangat mirip dengan Larissa. Dia tahu bahwa pria itu tidak lain adalah Bowen Lee, pemimpin Longman cabang Floodwell. Beberapa petugas mengucapkan basa-basi sebelum memperkenalkan juri dan penguji. Setelah itu, Bowen berjalan ke atas panggung dan menatap ke depannya dengan tenang. Untuk berjalan di dunia bawah, selain kekuatan, semua orang tahu bahwa hal terpenting adalah mempelajari seni membunuh dari berbagai sekolah dan kutukan. Tujuannya bukan untuk mengajarimu cara membunuh, tetapi untuk memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri saat menghadapi situasi buruk. Itulah sebabnya, mengapa tes ini akan jauh berbeda dari sebelumnya. Menurut penilaianku, ada seseorang di sini yang dikutuk oleh sesuatu yang tidak diketahui. Itu sebabnya dia berada di tempat yang sulit sekarang. Siapapun yang mampu menyembuhkannya dari keadaannya saat ini akan mendapat pengakuanku, mereka tentu saja akan menjadi juara kualifikasi provinsi. Selain persahabatanku dan uang senilai $150.000, mereka juga berhak untuk berpartisipasi dalam ujian akhir KTT Longman. Bowen segera melambaikan tangannya, dan 2 murid Longman dengan hati-hati mendorong kursi roda ke depan. Seorang wanita diikat di kursi roda, dia mengenakan gaun rumah sakit, tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Namun, dia tetap tanpa emosi, seolah-olah dia lumpuh. Jika bukan karena jeritan sesekali datang darinya, semua orang akan berpikir bahwa dia hanyalah mayat. Meskipun wanita itu beberapa meter jauhnya dari peserta ujian, tapi mereka semua tiba-tiba mengerutkan kening. Harvey, di sisi lain juga ikut terkejut, Larissa. Larissa tidak memakai riasan apapun, dia terlihat sangat menyedihkan, tetapi Harvey masih bisa mengenalinya. Kabarnya, Larissa bukan lagi wanita yang terlihat suka memerintah dari sebelumnya, dia tampak seperti berada di ambang kematian. Lubang kecil terlihat menutupi seluruh lengannya. Jelas, dia sudah menerima banyak perawatan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi melihat kondisinya saat ini, semua perawatan itu tampaknya sia-sia. Tepat ketika Harvey menyipitkan mata, Bowen kemudian berkata, "Aku membawa pasien ini ke sini dari rumah sakit. Dia terluka karena tembakan senjata api yang tidak disengaja, tapi itu hanya luka daging. Tapi cederanya yang sebenarnya bukan itu, dia dipengaruhi oleh kutukan yang tidak diketahui. Aku tidak bisa memberitahu kalian dari mana asalnya. Tapi aku bisa memberitahu bahwa kalian semua akan menemukan segala macam kutukan seperti ini di dunia nyata. Karena kalian semua adalah elit generasi muda Floodwell yang dipilih, kalian semua pasti luar biasa, seharusnya tidak sulit bagi kalian untuk menangani ini kan? Setiap orang dari kalian memiliki kesempatan untuk tampil, masing-masing dari kalian hanya punya waktu 5 menit. Gunakan semua yang kamu bisa untuk merawat wanita ini, aku akan memberikan penilaian berdasarkan itu. Jika tidak ada dari kalian yang bisa melakukan apapun terhadap kutukan ini, maka aku tidak keberatan membiarkan daftarnya kosong.
Itu akan jauh lebih baik daripada mengirim seseorang untuk mempermalukan diri mereka sendiri pada ujian akhir. Chapter 3481, semua orang saling memandang setelah mendengar kata-kata Bowen. Ini adalah KTT Longman, ini seharusnya menjadi tempat untuk berkelahi sesuka hati. Dari segala hal, mengapa mereka dipaksa untuk memperlakukan seseorang dengan baik? Meski begitu, kata-kata Bowen tetap sangat masuk akal, karenanya, tidak ada yang berani membantahnya. Bahkan Fisher sendiri pun mau tidak mau menggosok kepalanya. Dia tidak yakin apakah dia harus mencoba membicarakan hal ini dengan Bowen atau tetap diam. Cory, di sisi lain, tampak dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya langsung tertuju pada Harvey, dia yakin Harvey tidak akan pernah bisa lulus dalam ujian seperti ini. Bahkan jika Harvey telah berlatih seni bela diri ketika dia masih dalam kandungan ibunya, dia tidak akan mampu menghadapi kutukan. Lagi pula, dunia bawah adalah tempat yang sangat berbahaya yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Membayangkan Harvey yang akan mempermalukan dirinya sendiri dan segera didiskualifikasi, Cory merasa sangat gembira. Baiklah, ujian ini dimulai. Bowen mundur selangkah, ekspresinya tegas, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tetap diam. Peserta ujian pertama adalah seorang wanita berambut pendek, dia mondar-mandir di sekitar Larissa dengan cemberut. Beberapa saat kemudian, dia memeriksa denyut nadi Larissa. Negara H selalu memadukan keterampilan medis dan seni bela diri secara bersamaan. Sejak dari zaman kuno, mereka yang berlatih seni bela diri biasanya juga mempelajari keterampilan medis dasar. Wanita berambut pendek itu tampaknya cukup cakap, dia terlihat percaya diri saat memeriksa denyut nadi Larissa. Tapi begitu dia menyentuh Larissa, tubuhnya mulai bergetar. Dia seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, matanya berkedut dengan panik, seolah-olah dia sedang menghadapi iblis yang sebenarnya. Meski begitu, dia tidak punya pilihan lain selain terus memeriksa kondisi Larissa. Wanita itu berasal dari keluarga seni bela diri yang cukup terkenal di Floodwell. Dia sedikit angkuh pada dirinya sendiri dan mengira dia bisa merawat Larissa menggunakan keterampilan yang diajarkan orang tuanya sejak kecil. Tetapi ekspresinya segera berubah setelah beberapa menit kemudian. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Larissa. Wanita itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, kemudian, dia melanjutkan. Tapi itu tidak ada gunanya, dia tidak bisa menemukan apapun pada Larissa. Keringat dingin segera menetes di kepalanya sebelum dia akhirnya berdiri. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa menghela nafas sebelum berbalik dan meninggalkan tempat itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Larissa, apalagi menyelamatkan Larissa. Peserta ujian kedua adalah seorang pemuda tampan yang membawa sekotak jarum. Dia tampaknya cukup ahli dalam pengobatan timur. Dia melambaikan tangannya dan mulai menusukkan beberapa jarum ke lengan Larissa. Benang perak terlihat di tangannya saat dia mulai mencari petunjuk di tubuh Larissa. Tapi setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan melangkah ke samping. Satu demi satu, para peserta ujian bergiliran untuk memeriksa Larissa. Pada akhirnya, mereka bukanlah seorang dokter. Lalu, bagaimana mereka harus merawat Larissa? Semua orang mulai menggunakan metode yang sangat aneh untuk melihat lebih dalam pada kutukan Larissa. Seseorang bahkan menggunakan parasit untuk menyelidiki tubuh Larissa, tetapi itu juga tidak berhasil. Ekspresi Bowen memburuk setelah melihat peserta ujian pergi. Dia berharap para siswa yang berasal dari keluarga seniman bela diri dapat mengembalikan putrinya menjadi normal, tetapi mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Hanya Harvey yang menonton dengan rasa ingin tahu. Harvey tahu bahwa Bowen hanya ingin menggunakan otoritasnya untuk menemukan seseorang yang dapat menyembuhkan putrinya. Tetapi dia tidak berkomentar tentang hal itu. Meskipun Harvey tidak menyetujui tindakan Bowen, dia tahu bahwa itu berasal dari cinta. Sekarang, tersisa Harvey sebagai satu-satunya peserta ujian di sana. Chapter 3482. Pada saat ini, Bowen terlihat sangat marah. Ketidaksabaran dan cintanya pada putrinya membuatnya sangat marah. Tepat saat Harvey hendak melangkah keluar, Bowen tertawa hampa. Kalian masing-masing adalah talenta terbaik dari KTT Longman. Namun, tidak ada dari kalian yang bisa berbuat apa-apa tentang ini. Kalian semua hanya sampah di mataku, kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana kalian akan mati jika aku mengirimmu semua ke dunia bawah. Jika kalian bahkan tidak bisa menangani masalah yang begitu sederhana, lalu mengapa kalian tidak mati saja? Ekspresi peserta ujian memburuk setelah mendengar kata-kata sadis Bowen. Mereka semua berasal dari keluarga yang luar biasa, dan mereka ingin membalas setelah Bowen menyebut mereka sampah. Tetapi setelah mengingatkan diri mereka sendiri tentang identitas Bowen, mereka tidak punya pilihan selain duduk kembali dalam diam. Di satu sisi, mereka terintimidasi oleh kekuatan dan status Bowen. Di sisi lain, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Larissa. Fisher ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat tatapan marah Bowen. Semua orang memandang Harvey, dia satu-satunya orang yang belum mengikuti tes. Mereka semua dipenuhi dengan kebingungan, bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar dapat menyelesaikan tugas seperti itu. Cory dan teman-temannya memandang Harvey dengan sangat jijik. Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa Harvey tidak berdaya. Tap di bawah tatapan semua orang, Harvey dengan tenang berdiri. Dia mengeluarkan selembar tisu sebelum mendekati Larissa. Apakah aku memberimu izin untuk berpartisipasi? Pergilah. Setelah melihat Harvey muncul, Bowen memelototi Harvey dengan ganas dan membentaknya. Harvey melirik Bowen, aku tidak menyetujui metodemu, dia memulai dengan tenang. Tapi demi gadis muda itu, aku akan membantuku. Bowen menilai Harvey sebelum meninggikan suaranya. Apakah kamu sudah tidak waras? Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk menyelamatkannya? Orang-orang yang muncul sebelum kamu tidak berguna. Tetapi menilai dari informasi yang aku dapatkan, setiap orang dari mereka berasal dari keluarga seniman bela diri, atau memiliki guru yang baik. Orang-orang itu memiliki pengetahuan yang luas, itu sebabnya aku memberi mereka kesempatan. Bagaimana denganmu? Lihat saja dirimu sendiri, kamu hanya seorang menantu laki-laki yang hidup menumpang. Kamu pikir kamu punya hak untuk menyelamatkan siapapun? Pergilah, kamu tidak berhak untuk pamer di sini. Harvey membalas pukulan Bowen dengan tatapan tenang dan tidak merasa terganggu.
Dalam hitungan menit, aku bisa mengatasi situasinya, Harvey mengumumkan dengan dingin. Aku melakukan ini bukan karena kamu, aku hanya tidak ingin seorang gadis muda seperti dia dikonsumsi oleh energi jahat. Jika ini terus berlanjut, dia akan mengalami kelumpuhan total. Bowen membeku, energi jahat, berhentilah menyemburkan omong kosong, kamu sudah salah memahami kondisinya, namun kamu memberitahuku bahwa kamu dapat menyelamatkannya. Apa menurutmu aku begitu mudah dibodohi oleh penipu sepertimu? Chapter 3483, pergilah, kamu tidak berhak melakukan apapun pada Larissa. Harvey menatap Bowen dengan tenang, kemudian, dia mengangguk. Baik, aku tidak akan menyelamatkannya jika kamu tidak mengizinkanku. Karena itu, aku masih perlu mengikuti tes, beri aku sesuatu yang lain untuk dilakukan. Bowen mendengus dingin, kamu masih ingin ujian lagi? Tidak perlu untuk itu, lagi pula, kalian semua tidak berguna, tidak ada kemungkinan kalian akan lulus. Mulai sekarang, setiap peserta ujian angkatan ini akan didiskualifikasi. Kalian semua, pergilah pergi, dan jangan pernah kembali. Tatapan Harvey menjadi sedingin es setelah mendengar Bowen yang bersikap tidak masuk akal. Gosip bisa terdengar di semua tempat, tidak ada yang bisa mendengar percakapan antara Harvey dan Bowen. Tetapi mereka bisa mendengar Bowen dengan keras dan jelas ketika dia mengatakan bahwa dia akan mendiskualifikasi setiap peserta ujian di aula. Fisher tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi, dia segera melangkah keluar. Tidak pantas bagimu untuk mendiskualifikasi Harvey begitu saja, pemimpin cabang Lee. Selain itu, dia tampaknya cukup percaya diri, kenapa kamu tidak membiarkan dia mencobanya? Bowen menembak Fisher dengan ekspresi dingin, kamu ingin aku membiarkan menantu menumpang ini menyelamatkan putriku? Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu terjadi pada putriku? Kamu, apakah kamu bahkan layak? Fisher terkekeh pahit setelah mendengar kata-kata Bowen. Dia adalah wakil pemimpin cabang dari cabang Longman di Floodwell. Meski begitu, Bowen tetap sombong. Dia tidak punya pilihan selain berhenti membujuk Bowen. Jika dia berbicara lagi, Bowen akan meragukannya dan menuduhnya memiliki motif tersembunyi. Karena Fisher menyerah, penguji lain juga tidak bisa membicarakannya. Mereka hanya bisa menghormati keputusan Bowen tentang masalah tersebut dan tetap diam. Cory dipenuhi dengan kegembiraan, yang kamu lakukan hanyalah membaca beberapa buku dan bergerak sedikit lebih cepat, Harvey. Kamu pikir kamu orang yang hebat setelah mendapatkan tempat pertama 2 kali berturut-turut hanya karena keberuntungan. Jelas kamu tidak memiliki pengalaman, beraninya kamu mencoba membantu orang lain. Pergi, kamu tidak akan pernah memenuhi syarat. Pemimpin cabang Lee tidak pernah salah, karena kebenciannya pada Harvey, Cory percaya bahwa Harvey harus segera didiskualifikasi. Tapi kali ini, selain kroninya, tidak ada orang lain yang memihaknya. Di satu sisi, semua orang ingin melihat kemampuan Harvey. Akan sangat memalukan bagi Floodwell jika setiap penguji di sini harus dihilangkan. Floodwell adalah rumah Longman, namun tidak ada satu orang pun yang memenuhi syarat di sini. Ini tidak masuk akal, meskipun semua orang meragukan kemampuan Harvey yang sebenarnya, mereka tetap berharap dia bisa menyelesaikan masalah dengan mudah dan menempati posisi pertama seperti biasa. Dengan begitu, harga diri Floodwell akan terlindungi. Harvey mengabaikan Cory dan menyipitkan matanya saat menatap Bowen. Apakah kamu benar-benar akan mendiskualifikasiku semaumu, pemimpin cabang Lee? Apakah kamu tidak akan memohon bantuanku? Kamu mungkin menyesali akan keputusanmu. Bowie melambaikan tangannya dengan tatapan kesal. Berhentilah berpura-pura di sini dan pergilah, kenapa kamu mencoba menyenangkan orang banyak? Aku punya cukup pengalaman dengan orang-orang sepertimu. Jelas, kamu orang yang tidak berguna. Chapter 3484. Karena pemimpin cabang Lee sudah membuat keputusan, kamu sebaiknya pergi saja. Lagi pula kamu sudah didiskualifikasi, berhentilah bersikap gigih. Kamu hanya akan membuang-buang waktu semua orang. Penguji mulai bangun setelah mendengar kata-kata Bowen. Mereka tampak seolah-olah sedang mencoba memberi pelajaran kepada seorang pria muda. Baiklah, kalau begitu, aku akan berhenti atas kemauanku sendiri. Tatapan Harvey berubah sedingin es begitu dia melihat kesombongan di wajah Bowen dan semua orang. Baiklah, Bowen, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tubuhnya dipenuhi dengan energi jahat karena dia memasuki rumah berhantu. Dan karena dia ditembak oleh senjata api praga, dia sangat shock, dan hal itu menyebabkan energi jahat mengalir langsung ke jiwanya. Cara biasa tidak akan bisa menyelamatkannya, hanya ada 3 orang di negara H yang mampu menyelamatkannya. Dan di Floodwell, hanya aku yang bisa melakukannya. Jika tidak diselamatkan secepatnya, dia harus menjalani sisa hidupnya dalam kelumpuhan. Harvey menyeka jarinya dengan tisu, kemudian, dia berbalik untuk pergi. Berhenti, jantung Bowen berdetak kencang setelah mendengar gambaran sempurna Harvey tentang kondisi putrinya. Dia punya firasat, tanpa Harvey, putrinya akan mati dengan mengenaskan. Karena kamu sangat bersikeras, aku akan memberimu satu kesempatan. Kembalilah ke sini dan lakukan pekerjaanmu dengan benar. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk membodohi orang lain. Sudah kubilang, aku sudah berhenti, Harvey tersenyum tenang. Aku tidak akan meletakkan satu jari pun padanya. Beraninya kamu, Bowen mendidih karena marah, suka atau tidak, kamu harus menyelamatkan putriku. Jika tidak, aku bahkan tidak akan mendiskualifikasimu begitu saja. Aku juga akan memasukkanmu ke dalam daftar hitam Longman. Kita akan lihat bagaimana kamu bisa bertahan setelah ini. Bowen menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Cobalah kalau begitu, jawab Harvey, bahkan tanpa menoleh ke belakang. Bowen benar-benar marah, dasar bajingan kecil, apa menurutmu aku tidak bisa melakukannya? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Bam, pintu gimnasium tiba-tiba ditendang terbuka, beberapa pria berseragam segera muncul. Tempat tidur yang dapat dipindahkan didorong dengan hati-hati ke dalam. Ansel yang memimpin rombongan terlihat sangat cemas. Seorang inspektur yang tampak kusam dan muram sedang berbaring di tempat tidur, kondisinya sangat mirip dengan Larissa. Direktur Torres, Bowen membeku, dia melambaikan tangannya dan melangkah maju bersama bawahannya untuk menyambut Ansel dan yang lainnya. Mengapa kamu di sini? Sudah kubilang cabang Floodwell Longman tidak akan bisa menjaga kondisi bawahanmu tadi malam.
Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Aku mungkin akan menyebabkan kematiannya jika aku melakukan sesuatu padanya. Saat polisi mengejar sekelompok perampok makam, mereka memasuki sebuah makam selalu untuk kalian semua. Bawahan menemani waktu istirahat kalian serangan bersama gameplay ini. Dia langsung akan bercerita lagi tentang pangeran jahat episode